Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan kita mulai dengan update menjelang menghadapi Zhejiang FC di Sijalak Harupat di ajang ACL 2 hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 jam 7 malam teman-teman. Nah ini kita mulai dari tiket dulu saja. Untuk tiket masih banyak tersedia, tapi saya ingatkan teman-teman, untuk pembelian menghadapi Zhejiang besok itu tiketnya tidak bisa terpisah ya. Jadi sudah otomatis bundling. Bundling ini buy one get one. Jadi buy one get one ini ya harganya tapi lebih mahal tentu saja. Yang biasanya harusnya 135 ribuan. Jadi ditambah langsung dengan tiket menghadapi Malut United di tanggal 13 Desember di laga kandang di GBLA. Jadi beli tiket Zhejiang FC itu sudah harus beli sepaket dengan Malut United gitu ya teman-teman. Jadi beli satu tiket bisa menyaksikan dua laga kandang Persib Bandung di tanggal 5 Desember di ACL 2 menghadapi Zhejiang dan tanggal 13 Desember di GBLA menghadapi Malut United. Jadi harganya 192.000 sudah termasuk biaya layanan Rp5.000. Nah ini ya memang kita tahu lah awal bulan ada yang memang sudah habis gitu ya gaji yang kemarin, ada yang baru mulai mendapat gajian gitu ya di awal bulan ini. Ya mangga saja kalau yang bisa membeli ya mangga silahkan ke stadion. Yang kalaupun lagi ngirit-ngirit segala macam nonton di televisi saja menjadi Bon Jovi gitu ya teman-teman. Nah nanti juga kabarnya akan terus kita update tentu saja, yang mana ya besok memang laga penentuan, laga yang penting buat Persib Bandung. Jadi ya diharapkan mulai dari panpel, skuad Persib Bandung, pemain, official, tim pelatih itu memang berharap dukungan full dari teman-teman Boboto semua, karena tidak ada pembatasan tribun, tidak ada penutupan tribun di ACL 2 ini. Jadi semua tribun dibuka dan proyeksi dari manajemen Persib Bandung itu 18 sampai 20 ribu penonton katanya. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi, sesuai target gitu ya. Namun ya inilah salah satu bundling ini menjadi salah satu faktor yang harus dilakukan manajemen untuk meningkatkan setidaknya animo penonton yang datang ke stadion gitu teman-teman. Jadi ingat, beli tiket Zhejiang besok menghadapi Zhejiang maksudnya itu tidak bisa dipisah, tidak bisa hanya membeli tiket Zhejiang saja atau ya membeli tiket laga kandang Persib selanjutnya. Jadi harus sepaket, beli tiket Zhejiang sudah harus beli tiket dengan Malut United di tanggal 13 dan harganya pun sudah sudah sepaket juga ya, 192.000 paling murah teman-teman. Dan ya mudah-mudahan lah ini bisa membangkitkan gairah menonton ke stadion walaupun sedikit dipaksakan gitu ya teman-teman. Mangga itu mah pilihan saja. Nah untuk selanjutnya ini juga update menurut Bojan Hodak ya, selain skuad Persib Bandung memang membutuhkan sosok ke-12 yaitu Boboto, Persib Bandung juga sudah menyiapkan segala sesuatunya mulai dari taktik, strategi, pemain yang memang sekarang sedang dilanda beberapa masalah. Tentu saja selalu ada gitu ya, setiap pertandingan penting itu selalu ada masalahnya masing-masing. Kalau sekarang menurut Bojan Hodak beberapa pemain memang sedang mengalami cedera dan sakit gitu ya, walaupun ada yang sembuh tapi ada lagi pemain lain yang sakit. Nah ini kenapa sebetulnya gitu, banyak yang cedera dan sakitnya tuh ya sama gitu ya, ada yang diare, ada yang kena virus, ada yang ankle gitu ya. Jadi kurang lebih ada 5 pemain teman-teman. Dari lini belakang Bojan Hodak akan berpikir keras untuk menemukan solusinya, karena di bek kanan Hand masih pemulihan cederanya, walaupun ya katanya ya kalau dipaksakan bisa gitu ya
tapi kita lihat nanti. Lalu ada Robby Darwis dan Kakang Rudianto yang biasa di bek kanan juga akan dipanggil timnas Indonesia untuk AFF U22. Jadi ya tidak ada pilihan lain menurut Bojan Hodak kalau tidak ada Hen, tidak ada Robby, tidak ada Kakang, ya mungkin Rahmat Irianto atau pemain yang lainnya. Dan di barisan lini belakang juga ini Nick Kuipers mudah-mudahan hari ini bergabung atau besok bergabung latihan, karena kemarin izin katanya ada sesuatu di perutnya, apakah memang ya apa ya kesalahan makanan atau bagaimana, tapi yang jelas masalah perut juga, dan itu pun dialami oleh Victor Igbonevo di lini pertahanan yang katanya kena virus, teman-teman. Nah, ini juga ke bek kirinya juga Rezaldi masih belum pulih, tapi tenang, Rezaldi sudah kontrak jangka panjang, setidaknya masih aman di Persib Bandung ya, walaupun ya cedera, sekarang sedang melakukan pemulihan, teman-teman. Lalu juga beranjak ke lini tengah, Kang Dado itu Deddy Kusnandar ya oke, katanya masih fit. Lalu Coach Ijan masih sedikit harus ada pendampingan dari fisioterapis yang ya kebugarannya kurang oke, tapi dia sudah berjanji setidaknya ingin bermain menghadapi Zhejiang, karena itu kesempatan terakhir Persib Bandung, dia ingin membantu Persib untuk lolos dari fase grup katanya ya. Jadi ya kita mudah-mudahan lah doakan segera sembuh juga, segera fit kembali untuk kebugaran dari Coach Ijan. Dan ke lini selanjutnya itu juga ada Tyron Delpino yang mana kena ankle katanya, jadi terkilirnya lumayan agak sedikit berat, tapi ya bukan yang berat banget lah. Nah, ini juga mudah-mudahan ya maksimal lusa itu sudah bisa pulih, tapi kalau memang masih ada nyeri-nyeri, sepertinya tidak akan diturunkan oleh Bojan Hodak karena itu resiko banget kalau sudah ankle katanya gitu ya. Jadi kita lihatlah perkembangan dari laporan fisioterapis dan tim dokter, apakah memang bisa dimainkan atau tidak gitu ya, atau setidaknya masuk DSP ya, kita lihat nanti gitu ya. Nah, ini untuk selanjutnya juga ada DDS sudah pulih, merasa oke katanya, jadi tinggal lihat saja nanti Bojan Hodak memainkannya dari babak pertama atau babak kedua. Bahkan ya beberapa bobotoh sudah memberikan pendapatnya gitu ya, lebih baik Dedes dimainkan di babak pertama saja, karena kalau di babak kedua Ciro Alves-nya juga udah kecapean katanya, kasihan, jadi lebih baik di babak pertama digaskan. Nah, kalaupun Dedes tidak bisa bermain 90 menit ya di babak kedua, di menit baik dari menit awal babak kedua atau menit ke 70 biasanya diganti, nggak masalah, tapi yang penting dimainkan dari menit awal. Nah, ini balik lagi ke strategi dan taktik dari Bojan Hodak gitu ya, dan tim pelatih sepenuhnya yang menentukan siapa starting 11 dari babak pertama, teman-teman. Ya mudah-mudahan lah didengar gitu ya doa dan harapan dari teman-teman bobotoh semua. Nah, ini permasalahannya juga, teman-teman. Kenapa gitu pemain Persib banyak yang sakit perut, banyak yang kena virus, bahkan ya diare. Beckham saja kemarin sebelum menghadapi Pot FC kan sempat izin 1 hari nyusul gitu ya berangkatnya. Tadinya memang nggak akan bermain lah katanya, takutnya memang masih ada masalah, tapi akhirnya memaksakan bermain dan ya dikuat-kuatkan lah gitu ya. Tapi alhamdulillah katanya sekarang sudah oke, diarenya sudah membaik. Dan ini apakah kontrol dari Persib ke setiap pemain itu ada batasannya atau tidak? Nah, ini pernah kita bahas, tapi ya mungkin banyak juga yang lupa atau teman-teman baru yang gabung belum tahu gitu ya. Jadi di Persib itu tidak seketat ya, mungkin tidak seketat tim-tim Eropa atau tim yang dimana lah gitu ya. Walaupun ya dikasih tahu gitu ada jam malam atau sebelum pertandingan tidak boleh mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu ada, teman-teman. Apalagi kan kalau yang biasa mengkonsumsi alkohol itu biasanya ada batasannya berapa banyak gitu, dan itu pun berlaku bukan hanya untuk pemain tapi untuk pelatih dan official team gitu ya. Nah, ini semuanya harus bersinergi gitu, harus mengikuti peraturan yang dibuat. Nah, ini terlebih ke makanan itu sebetulnya tidak ada pantangan yang macem-macem gitu, boleh makan apa saja asal ya tidak berlebihan dan lain sebagainya. Ini masih standar saja sebetulnya, tapi mungkin
ya namanya kesehatan, kita nggak pernah prediksi ya. Makanan sehat saja terkadang ya jadi nggak baik gitu buat tubuhnya. Kadang ya makan ini ternyata nggak cocok, diare gitu ya, atau ya udah makan apa aja ternyata sehat-sehat aja. Nah, ini tidak bisa diprediksi, namanya penyakit teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak menyurutkan pemain Persib lah untuk ya setidaknya berjuang untuk kesembuhannya dan membantu Persib Bandung lolos dari fase grup menjelang menghadapi laga penting terakhir menghadapi Zhejiang FC di hari Kamis, teman-teman. Masih tersisa 3 hari lagi. Mudah-mudahan semua pemainnya fit gitu ya, yang sedang mengalami sakit atau sedang cedera, teman-teman. Jadi ya inilah yang ditanyakan teman-teman. Kalau jam malam itu tidak ada, walaupun ada itu ya bisa pemain-pemain tahu lah sampai jam berapa, yang tidak terlalu ketat. Kalaupun makanan ada pembatasan, tapi lebih banyaknya tidak dibatas gitu ya. Tapi yang penting itu sebelum pertandingan dan selama sebelum latihan itu harus gimana itu sudah di share, biasanya sudah dikasih tahu gitu, teman-teman. Jadi pembatasan itu ada, namun tidak seketat pemain-pemain Eropa gitu aja ya. Saya juga nggak bisa ngomong banyak masalah apa makanannya, minumannya nggak boleh ya. Kita tahu lah kalau memang pemain asing kan suka konsumsi alkohol dan lain sebagainya. Jadi ya itu mah hak pribadi gitu ya. Kita juga nggak masuk ke ranah-ranah pribadi pemain lah, itu mangga saja. Yang penting sudah dikontrol oleh manajemen, ya, jangan ini jangan itu sudah. Tapi ya tetap saja kalau namanya penyakit bisa datang kapan saja, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.